Kembang Telon. Cerita horor dan mistis, bikin bulu kuduk merinding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Sampurasun, salam sejahtera bagi kita semua. Sahabat dulur Kembang Telon, malam hari ini saya Riwibowo Kembang Telon tidak melakukan penelusuran, akan tetapi nanti akan saya sampaikan pembahasan tentunya tentang sistem kepercayaan yang ada di Pulau Jawa ini. Oleh karena itu, jangan sampai lewatkan penjelasan pembahasan tentang hubungannya dengan gaib dan juga yang berbaur dengan makhluk halus. Jangan sampai lewatkan pembahasan malam hari ini. Oke dulur Kembang Telon, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga pembahasan malam ini mendapatkan berkah dan manfaat tentunya untuk pengalaman para dulur-dulur semua pecinta misteri. Oke, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke dulur Kembang Telon, kali ini kita bahas tentang sistem kepercayaan yang ada di Pulau Jawa ini ya. Jadi, kepercayaan tentang dewa-dewa di Pulau Jawa ini sangat berhubungan sekali dengan masyarakat yang ada di Pulau Jawa ini. Hubungannya apa? Yaitu hubungannya tentang makhluk halus. Jauh dengan adat kebudayaan yang dibawa oleh Sunan Kalijogo, yaitu tentang cerita-cerita wayang. Itu sangat berpengaruh sekali terhadap kehidupan masyarakat di Pulau Jawa. Misalkan Bathara Kala, yaitu yang berhubungan ceritanya dengan meruat atau ngeruat ya. Kemudian ada lagi Dewi Sri, yaitu yang ada hubungannya dengan upacara petik padi. Ada lagi juga Bathara Narodo yang menceritakan tentang adanya guntur di langit, dan juga ada cerita tentang Dewa Soma dan Dewa Surya. Apa itu dulur? Yaitu yang ada hubungannya tentang adanya gerhana, yaitu yang berhubungan dengan matahari dan bulan. Terjadinya gerhana itu konon katanya sih, menurut kepercayaan itu sedang dimakan raksasa Rahu. Nah, ini yang menjadi sorotan Kembang Telon adalah ketika kepercayaan terhadap dewa-dewa itu mulai merosot pada masyarakat golongan santri. Oke, pada sub pembahasan kali ini yaitu tentang kepercayaan tentang makhluk halus. Kepercayaan terhadap makhluk halus itu masih ada, terbukti dengan adanya kepercayaan tentang memedi yang menyebabkan orang itu jadi takut, walaupun sebenarnya itu tidak sampai mencelakakan. Pembahasan nanti akan ada hubungannya dengan nama-nama hantu yang ada di Pulau Jawa ini. Yang pertama adalah apa dulur, yaitu tentang memedi. Apa sih memedi? Memedi laki-laki itu biasanya disebut genderuwo. Itu sekarang kita tidak asing lagi dengan nama genderuwo. Semua yang ada di Pulau Jawa itu sudah kenal yang namanya genderuwo. Apalagi channel-channel misteri, pasti banyak sekali yang memuat tentang judul-judul yang ada hubungannya dengan genderuwo. Nah, kalau ada laki-laki, pastinya juga ada perempuan. Kalau memedi perempuan itu disebut dengan WW, ya kan? Sudah tahu WW? WW itu biasanya menggendong anak kecil dengan mempunyai buah dada yang sangat besar seperti bantal. Nah, itu dulur yang dinamakan WW. Jadi kita sudah bisa menggambarkan bahwa kalau genderuwo
itu memedi laki-laki, kalau yang perempuan itu adalah wewe. Jadi wewe ini itu dianggap sebagai istri gendruwo. Jadi memedi ini ya keluar pada saat malam hari, tentunya di tempat-tempat yang sepi dan juga tempat-tempat yang gelap. Jadi mereka menyamar menjadi orang-orang yang ada hubungannya dengan keluarga. Jadi bagi yang melihatnya saja seperti keluarganya sendiri. Misalkan yaitu menyamar menjadi orang tua, kemudian menjadi anak-anak, bahkan yang masih hidup atau bahkan yang sudah meninggal bisa menyerupai. Jadi itulah keampuhan memedi ya. Biasanya mereka membawa lenyap anak-anak kecil atau bahkan orang-orang dewasa dengan hilang sampai beberapa hari dulu, dan disembunyikan di tempat-tempat yang angker, tentunya tempat yang sepi. Nah misalkan di hutan, nah misalkan di tengah-tengah sawah, di tengah hutan, semak-semak dengan ditaruh di atas pohon beringin, pohon bambu atau pohon besar lainnya. Mereka yang menjadi korban biasanya bisa terbawa karena merasa diajak oleh keluarganya atau sahabat karibnya atau bahkan keluarganya sendiri dengan cara menyamar menjadi orang yang lebih tua atau bahkan dengan cara menyamar menjadi keluarganya, akhirnya dia dibawa ke alam-alam gaib. Tetapi di dalam dunia nyatanya bisa juga dibawa di tengah-tengah sawah ataupun di tengah alas ataupun bisa di atas pohon. Nah begini dulur, ada salah satu cerita, itu tetangga saya sendiri. Ketika itu beliau ingin ke pasar membeli sesuatu, namun ketika di tengah-tengah jalan itu ada dua orang memakai jubah yang sangat panjang ya, berwarna putih, menemui beliau. Tapi ketika itu beliau langsung diajak ke salah satu tempat. Namun ketika itu sesuai penjelasan yang saya dengarkan bahwa beliau seperti melayang ya, dilempar melayang setinggi mungkin. Nah keluarga yang ada di rumah pun menjadi kebingungan dan khawatir karena salah satu keluarganya itu menghilang tanpa ada informasi. Biasanya ketika pulang dari pasar, beliau sudah pulang ketika sebelum sore hari. Namun pada saat itu belum juga pulang sampai larut malam. Nah, saya mencari informasi, ternyata beliaunya berada di tengah-tengah sawah. Ketika itu beliau baru sadar kalau beliau berada di tengah persawahan ketika menyentuh air. Jadi ketika beliau tidak sadar bahwa beliau istilahnya kalap tadi ya, dibawa sosok gaib yang tidak diketahui siapa. Nah, yang paling menjadi penasaran adalah ketika dibawa ke tengah sawah itu, dia merasa kok bisa jarak antara beliau dari tempat satu ke tempat yang satunya adalah sekitar 10 km. Nah, menurut pernyataannya yaitu beliau dilempar setinggi mungkin ya. Nah, ketika itu sadar bahwa jatuh di air, kemudian dia tahu bahwa beliaunya berada di tengah persawahan yang sepi dan juga gelap. 1 hari 1 malam. Nah, karena keluarga merasa bingung, akhirnya mendapatkan satu informasi ketika itu di-share di Facebook cucunya. Kemudian mendapatkan satu tanggapan komentar bahwa beliau berada di salah satu di tengah-tengah persawahan. Ketika itu ya, beruntungnya beliau bertemu dengan salah satu orang
dengan cara mengangkat tangan begitu bahwa ada orang yang berteriak meminta tolong. Nah, ketika itulah informasi komentar yang dari Facebook tadi kemudian dibalas dan diketahui bahwa orang hilang tersebut berada di daerah pertengahan sawah. Nah, ini adalah salah satu bukti bahwa adanya gaib yang menyentuh orang, kemudian ada suatu keganjilan, yaitu hilangnya seorang pindah dari tempat satu ke tempat lain. Namun bersyukurnya dulur, biasanya kalau zaman dulu, kalau tahu ada orang kalap atau hilang di bawah Memedi, itu harus ada upacara tertentu agar orang tersebut bisa kembali lagi. Biasanya upacara itu adalah upacara memukul rinjing atau bahkan memukul tumbu dan lain-lainnya yang berasal dari anyaman, seperti anyaman bambu yang dilaksanakan pada malam hari dengan membawa obor ke tempat-tempat yang dirasa angker. Setelah diketemukan, biasanya korban itu tidak bisa berbicara dan seperti orang bodoh. Di antara memedi yang paling umum biasanya itu adalah genderuwo. Yaitu genderuwo itu yang suka mengganggu dan sering bersenda gurau dengan orang atau manusia. Misalkan nih, gangguannya adalah dengan cara memindahkan orang tidur dari dalam kamar menuju keluar kamar secara tidak disadari. Ada juga dengan cara menemani orang yang sedang tidur, kemudian memindahkan sandal, dan ada juga lagi dengan cara mereka itu melempari batu kerikil, mengencingi makanan juga, dan yang paling heboh yang sering dialami warga yaitu merintangi pohon bambu ketika orang sedang lewat. Dan yang paling mengkhawatirkan adalah ketika ada gangguan, yaitu genderuwo itu mendorong manusia hingga jatuh. Kadang-kadang nih genderuwo itu menyamar menjadi seorang suami dari seorang wanita dan kemudian menidurinya. Nah, anak dari genderuwo tersebut itu akan berbentuk hitam besar. Nah, dulur, gangguan genderuwo itu biasanya dilakukan pada senjakala atau biasanya istilahnya surup. Jadi kalau punya anak-anak kecil, kalau sudah mulai matahari tenggelam atau surup ya, senja itu sebaiknya anak-anak diajak masuk ke rumah agar tidak terjadi gangguan dari genderuwo. Menurut kepercayaan, genderuwo tinggal di sekitar sini. Genderuwo itu sering berada di daerah bambu atau bahkan tempat-tempat yang sepi dan gelap. Oke, dulur kembang telon, untuk penjelasan kali ini adalah tentang memedi laki-laki yaitu genderuwo dan memedi perempuan yang disebut wewe. Nah, dulur-dulur, agar kita selalu diberi keselamatan dimanapun kita berada, keselamatan pada diri kita dan juga jiwa kita sempatkan untuk selalu mengingat Tuhan Yang Maha Kuasa dan selalu berdoa. Oleh karena itu, Kembang Telon selalu berpesan pada seluruh pemirsa yang ada di seluruh Pulau Jawa ini, selalu beri ruatan pada tubuh kita ini agar kita selalu mendapatkan perlindungan, mendapatkan tameng, tentunya dari gangguan memedi. Jadi apabila dulur-dulur semua sedang berada di tempat sunyi dan gelap atau bahkan di tempat-tempat angker, sempatkanlah untuk menyapa atau bahkan kita memberi
menyampaikan suatu pesan secara baik dan halus agar mereka juga tahu bahwa kita mempunyai tujuan-tujuan yang baik. Kalau bahasa Jawanya, kita harus nyemantani dimanapun kita berada, di tempat gelap, di tempat angker, atau bahkan di tempat yang belum kita kenal. Kita harus sebisa mungkin beradaptasi dengan cara nyemantani atau memberi pesan bahwa kita mempunyai niat yang baik. Mungkin itu saja dulu pembahasan tentang memedi laki-laki dan memedi perempuan, yaitu tidak lepas dengan adanya gendruwo. Oke, sahabat kembang telon, apabila dalam pembahasan saya masih ada yang kurang atau bahkan kata-kata saya ada yang kurang berkenan, kembang telon mohon maaf dan undur diri. Nanti disambung di pembahasan yang lain tentang makhluk halus yang ada di Pulau Jawa. Mungkin nanti akan disambung tentang pembahasan tentang pocong. Tidak ada kekuatan selain kekuatan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pastikan kita selalu berdoa. Oke, sekian dari saya. Salam Rahayu. Sampurasun, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.